Saya Sartika Simbolon. Kami mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Di sini kami akan membuat media pembelajaran dengan materi elastisitas bahan dan hukum Hooke. Nah, pada media pembelajaran ini kami mendapat sumber dari buku Fisika kelas 11, di mana dia di kurikulum 2013 revisi. Pada buku ini terdapat di bab 2. Dan masih banyak lagi referensi-referensi dari materi yang kami buat di sini. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai elastisitas bahan dan hukum Hooke. Nah, di sini kita bisa melihat di mana ada peta konsep dari elastisitas bahan. Elastisitas bahan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama elastisitas dan yang kedua itu pegas. Dari elastisitas ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu modulus Young, yang kedua itu strain stress. Kemudian dari pegas dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada hukum Hooke, yang kedua itu susunan pegas. Kemudian dari susunan pegas ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang paralel dan ada yang seri. Selanjutnya di sini kita akan membahas sifat elastisitas bahan dan juga sifat dari hukum Hooke. Sifat elastisitas bahan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tegangan atau stres, yang kedua itu ada regangan atau strain, yang ketiga itu modulus elastisitas atau bisa juga disebut dengan modulus Young. Kemudian sifat dari hukum Hooke, yang pertama itu sifat elastisitas pegas, yang kedua itu pemanfaatan pegas, yang ketiga itu pegas disusun seri, dan yang terakhir itu pegas disusun paralel. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengertian elastisitas adalah sifat suatu bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk, karena mendapatkan gaya luar dan akan kembali ke bentuk maupun ukuran semula jika gaya luar itu ditiadakan. Contohnya dalam kehidupan kita, yaitu gelang karet dan ketapel. Nah, pada contoh ini saya mencontohkan ada gelang karet. Jika kita menariknya sepanjang apapun, lalu kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena dia mendapatkan gaya luar dan akan kembali ke bentuk ukurannya semula. Menjadi kecil dan bulat seperti ini. Di sini ada penyusunan elastisitas. Penyusunan elastisitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, tegangan atau stres. Yang kedua, regangan atau strain. Dan yang ketiga itu modulus elastis. Nah, pada tegangan kita mencontohkan di gambar 1.1. Seutas kawat dengan luas penampang ditarik dengan F. Gayanya F. Yang ini saya tunjukin. Pada gambar ini, dia mengalami suatu gaya tarik pada ujung-ujungnya. Nah, seperti yang saya contohkan ini, ditarik pada ujungnya. Akibat gaya tarik tersebut, kawat mengalami tegangan tarik, yaitu sigma, yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F, yang ini F-nya, yang dialami kawat dengan luas penampang A. Jadi persamaan ini kita dapatkan bahwasannya tegangan sama dengan gaya per luas, di mana satuan dari tegangan yaitu Newton per meter pangkat 2, luas penampang yaitu meter pangkat 2, dan gaya itu satuannya Newton. Nah, pada regangan ada perbedaan, di mana pada gambar 1.1 gaya tarik yang dikerjakan pada kawat berusaha untuk merenggangkan kawat hingga panjang kawat dari keadaan semula menjadi bertambah, yaitu delta L. Di sini bisa kita lihat dari gaya tariknya, ini akan mengalami perubahan yang disebut dengan regangan. Regangan ini atau yang disebut dengan tarik, dia didefinisikan sebagai perbandingan antara
perubahan panjang benda delta L terhadap panjang mula-mula. Di sini ada rumusnya di mana E sama dengan delta L per L0. E itu adalah regangan, L0 itu adalah panjang mula-mula, dan pertambahan panjang satuannya M. Nah, selanjutnya modulus elastis. Modulus elastis merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Jadi, antara tegangan dan regangan ini disebutlah, jika dia ditambahkan, dia akan mengalami modulus elastis. Rumusnya ialah E sama dengan sigma per E. Modulus elastis juga disebut sebagai modulus Young. Maka diperoleh hubungan antara gaya tarik F di sini dengan modulus elastis E. Sehingga kita mendapatkan persamaan di mana Y sama dengan sigma per E sama dengan F per A per delta L per L0. Dan kita bisa mendapatkan L sama dengan F kali L0 per A dikali delta L. Baik, dari penjelasan teman saya tadi mengenai modulus elastis, di mana modulus elastis ini juga disebut sebagai modulus Young. Nah, di sini ada biodata dari penemu modulus Young atau modulus elastis, yaitu Thomas Young, dan di sini juga bisa dilihat tempat tanggal lahirnya. Kemudian Thomas Young ini merupakan ilmuwan dan peneliti asal Inggris. Ia berasal dari keluarga Quaker di Milverton dan merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Di usia 14 tahun, ia telah menguasai 12 bahasa. Nah, bahasa yang dikuasainya itu yaitu bahasa Yunani, Latin, Prancis, Italia, Hebreu, Chaldean, Syria, Samarita, Arab, Persia, Turki, dan Amharik. Nah, kemudian pada tahun 1801, Young melakukan eksperimen yang menunjukkan adanya gejala interferensi pada gelombang. Untuk mendapatkan dua gelombang yang koheren, Thomas Young menggunakan sumber cahaya titik yang di depannya diletakkan penghalang dengan satu celah dan penghalang dua celah. Gelombang yang dihasilkan sumber cahaya sekunder pada celah merupakan cahaya yang koheren karena berasal dari satu titik. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu pegas akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas tersebut. Kemudian hukum Hooke juga menyatakan bahwa bila gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Pegas yang diberi gaya luar sebesar F, maka pegas akan memberi gaya yang besarnya sama namun berlawanan arah. Dengan persamaan F sama dengan min K dikali delta X. Yaitu hukum Hooke untuk susunan pegas. Yang pertama itu ada pegas seri, gaya yang menarik pegas. Di sini ada persamaannya F1 sama dengan F2 sama dengan F. Pertambahan panjang pegas, kemudian X sama dengan X1 tambah X2, itu adalah tetapan pegas pengganti seri. Dan di sini kita bisa melihat persamaan dari pegas seri itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Di sini juga bisa dilihat gambar dari pegas itu. Nah, yang dimaksudkan pegas seri itu ada K1-nya di mana yang saya tunjukkan ini dan kemudian K2-nya, dan yang menjadi F-nya itu atau gaya yang menarik pegas itu yang di bawah ini, di titik bawah ini. Selanjutnya yaitu pegas paralel. Nah, di sini ada pegas paralel.
Pegas paralel ini berbanding terbalik dengan Pegas seri. Nah, gaya yang menarik Pegas masih sama dan persamaannya F sama dengan F1 tambah F2. Kemudian pertambahan panjang Pegasnya juga dia menggunakan persamaan X sama dengan X1 sama dengan X2. Itu adalah tetapan Pegas pengganti paralel. Kemudian di sini juga bisa dilihat menentukan untuk mencari paralelnya itu hasil dari Pegas paralel ini KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Dan bentuk paralel itu bisa dilihat di sini yang saya tunjukkan, di mana Pegas paralel ini seperti ini. Nah, baik, di sini ada contoh soal. Contoh soal ini dia dari elastisitas bahan. Yang pertama, soalnya. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Yang ditanya, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat. Nah, kita masukin dulu ke dalam diketahui, ditanya, serta penyelesaiannya. Yang diketahui, A sama dengan 4 mm persegi. Ini kita ubah ke meter persegi menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. F sama dengan 3,2 Newton. Dan delta L sama dengan 80,04 dikurang 80. Mengapa? Karena dia merupakan perubahan panjang, sehingga dia menjadi 0,04 cm. Dan L sama dengan 80 cm. Ditanya tegangan, regangan, dan modulus elastis. Nah, kita tahu dari slide yang sebelumnya, di mana tegangan ialah rumusnya tegangan sama dengan F per A, di mana F itu sudah diketahui 3/2 Newton, dan A, luas penampang, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6, sehingga menghasilkan 8 kali 10 pangkat 5. Regangan, rumusnya ialah E sama dengan delta L per L0. Delta L sudah diketahui, di mana 0,04 cm. Dibagi L0 yang sudah diketahui ialah 80 cm. Sehingga hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya ialah modulus elastis. Modulus elastis rumusnya ialah sigma dibagi dengan E, di mana sigma itu sudah diketahui. Di tegangan hasilnya ialah 8 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan regangan, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4, sehingga hasilnya 1,6 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian di sini saya akan membahas contoh soal dari hukum Hooke. Nah, soal yang pertama itu di sini Pegas dengan konstanta sebesar 200 Newton per meter diberi gaya sebesar 50 Newton dan yang ditanyakan itu adalah tentukan pertambahan panjang Pegas. Nah, di sini kita langsung membuat penyelesaiannya, di mana pertambahan panjang Pegas menurut hukum Hooke adalah seperti yang sudah dijelaskan dari slide-slide sebelumnya, itu delta X sama dengan F per K. Dan di sini kita udah bisa melihat berapa nilai dari F itu. Nilai F-nya adalah 50, sedangkan K-nya adalah 200. Nah, kita tinggal masukkan angkanya menjadi 50 bagi 200. Hasilnya 0,25 meter. Nah, yang kemudian soal yang kedua itu pertanyaannya adalah sebuah pegas bertambah panjang 4 cm saat diberi gaya 10 Newton. Tentukan besar konstanta pegas. Nah, di sini kita langsung memberikan penyelesaiannya, di mana K sama dengan F per delta X sama dengan 10 dibagi 0,04
dan hasilnya 250 Newton per meter. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya seperti rumus yang di atas yang dipakai. Jadi kita tinggal masukkan angka dan sehingga kita mendapatkan hasil. Nah, konstanta Pegas itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus hukum Hooke seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan sifat elastisitas bahan dalam formula karena ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Nah, kemudian selanjutnya modulus elastis atau modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Nah, yang terakhir itu Pegas tersusun dari dua bagian, yaitu yang pertama konstanta gaya Pegas disusun seri, dan yang kedua itu konstanta gaya Pegas disusun paralel. Sekian penjelasan dari materi elastisitas bahan dan hukum Hooke. Terima kasih.